Halo masyarakat, kembali lagi di channel Calon Wakil Rakyat. Ini calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Jadi sore hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat spesial dan tentunya sangat langka karena di channel channel ini pertama kalinya kita mau ngevlog atau ngobrol-ngobrol santai dengan kepala daerah yang ada di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kota Manado. Selamat sore Pak Wakil Wali Kota. Selamat sore Pak Icat, sehat-sehat. Sehat-sehat. Makasih Pak, kesempatan yang luar biasa. Jadi yang orang tahu, banyak yang orang kenal sebelum Pak Richard jadi Wakil Wali Kota, sudah sebagai anggota DPR Provinsi, baru Wakil Ketua DPR Kota. Nah, yang pertama ini Pak, kenapa Bapak tertarik ke dunia politik? Ya, politik itu menyenangkan. Politik itu tentu kita harus mempunyai tujuan kenapa kita harus berpolitik. Betul. Jadi saya kira ketika kita berpolitik kita bertujuan untuk mencari kekuasaan. Dengan kekuasaan itu kita bisa lebih mensejahterakan rakyat dengan kekuasaan yang kita dapatkan secara berpolitik. Nah itu yang menjadi tujuan saya. Tapi yang paling penting juga kita harus menjaga konsistensi kita di dalam berpolitik ini, karena berpolitik ini bukan soal kecepatan, tapi soal daya tahan, endurance dalam berpolitik. Maka itu perlu konsisten dalam berpolitik. Kita tetap dalam tujuan kita dalam terjun ke dunia politik. Luar biasa sekali. Jadi memang tujuan untuk melayani masyarakat, ya. Jadi kekuasaan itu didapat untuk melayani, Pak Wali bilang. Pak Wali, yang orang tahu bahwa Pak Wali itu di latar belakang dokter. Iya. Kenapa banting setir kalau orang? Ya, saya kira juga memang secara akademik saya berpendidikan dokter. Cita-citanya juga memang kalau kita mau menjadi dokter, tentu kita akan menolong orang, melayani sakit, melayani masyarakat. Nah, banting setir di dunia politik kita kira ini tidak lepas dari perjalanan hidup Dan hidupnya Pak Wali. Tentu ketika menjadi politisi, apa yang keinginan kita, tujuan kita untuk berpolitik itu tetap kita jalankan untuk melayani masyarakat. Luar biasa. Dan Pak Wali, dulu Pak Wali sebagai anggota dewan, sekarang sudah jadi kepala daerah, wakil kepala daerah. Suka duka Pak Wali? Suka duka tentu ini sangat banyak, sangat bervariasi. Kalau suka tentu dengan berpolitik jadi anggota dewan ini, Timothy, popularitas ini tidak dipungkiri, sangat membius. Betul Pak. Betul. Jadi popularitas. Tapi kalau duka tentu di saat-saat di mana ada hal-hal di mana kita tidak bisa mewujudkan apa yang sudah kita menjadi komitmen kita dengan masyarakat, apa yang kita janjikan kepada masyarakat, itu hal yang sangat sedih untuk seorang politisi ketika dia tidak bisa mewujudkan janji-janji atau aspirasi kepada masyarakat. Tapi kalau suka itu sangat banyak. Kalau sekarang kita di eksekutif. Di legislatif dulu ketika kita mau mengambil keputusan, tentu kita harus membicarakan dengan kawan-kawan sesama anggota dewan. Ya. Makanya kalau di legislatif itu pengambilan keputusannya dia kolektif kolegial. Betul. Tapi ketika kita di eksekutif, kita pengambilan keputusannya itu secara absolut. Nah, itu kita harus menginstruksikan, kita harus membuat keputusan untuk dijalankan oleh aparat pemerintah yang kita pimpin. Betul sekali. Jadi kalau lebih enak mana Pak Wali? Dewan saya kira kalau saya yang merasakan dua-dua, ada enaknya di legislatif, ada enaknya di eksekutif. Saya berharap seperti Timothy ini juga bisa bercita-cita, bisa menjalankan sesuai judul channel YouTube.
Jadi saya kira pesan untuk Timothy yang terus berkarya, terus konsisten apa yang dicita-citakan. Karena dulu secara perundang-undangan menjadi politisi itu tujuan paling akhir dia adalah menjadi anggota DPR. Tapi setelah ada undang-undang menjadi politisi, jadi politisi itu bisa juga menjadi eksekutif, bisa juga menjadi kepala daerah. Makanya sebagai politisi muda, Timothy juga harus menjaga konsistensi supaya bisa melalui keduanya. Betul, betul Pak. Tentu orang bangga. Oke, makasih banyak sudah diberikan harapan dukungan oleh Pak Owali. Dan yang terakhir ini Pak, karena yang kita tahu Pak Owali dekat dengan anak-anak milenial. Pak Owali juga berjiwa milenial, sering bersepeda, fans MU juga, yang kita tahu begitu sih. Dan Pak Owali, motivasi terakhir ini, motivasi untuk anak-anak milenial yang nantinya akan terjun ke dunia politik. Ya, pertama jangan takut-takut menjadi politisi, ya karena ini bukan hal yang melanggar hukum dan hal yang jelek. Tapi ketika berkenan menjadi politisi, kita bisa menentukan kebijakan, kita bisa menentukan keputusan-keputusan yang berguna bagi masyarakat banyak. Itu yang sementara anak-anak milenial ini harus kita sampaikan supaya stigma bahwa menjadi politisi ini busuk, menjadi politisi ini kotor itu tidak ada. Karena dalam kehidupan kita mau tidak mau kita melihat bahwa faktor politik ini yang menentukan ya kita hidup di negara Indonesia, di NKRI, ya, semua itu diatur dengan politik. Yang kita kira anak-anak milenial harus berani untuk terjun ke dunia politik. Oke, jadi itu pesan-pesan dari Pak Owali. Ini jangan takut-takut karena semua kehidupan ini tergantung dengan kehidupan atau stabilitas politik yang ada. Kalau begitu Pak Owali, makasih banyak Pak Owali atas waktunya, makasih banyak. Semoga Tuhan selalu memberkati tugas dan tanggung jawab Pak Owali. Pak Owali sekali lagi makasih banyak. Makasih.